Selamat malam, saya Maria Audrey. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologis pada tahun 1998. Pada tanggal 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa. Kerusuhan berlangsung hingga 15 Mei dan penderitaan pengunduran diri Presiden Soeharto setelah memberitakan kerusuhan massa diwarnai aksi perusakan dan pembakaran pembangunan serta kendaraan bermotor. Lokasi kerusuhan terutama di Medan, Jakarta, dan Surakarta. Kerusuhan bermula di kawasan kampus Trisakti, yaitu sekitar Jalan Dan Mogot, Jalan Kaitapa, Jalan Es Parman. Menjelang hari aksi perusakan dan sistem pembakaran kawasan bangunan Hilir Kedoya, Jembatan Besi Bandeng Selatan, Tubagus, Angke, Saman, Kosbabi. Kronologis yang akan saya ceritakan. Yang pertama, sekitar pukul 11.30 WIB, awalnya massa berdiam di kawasan sekitar kampus dan mulai bergerak sekitar pukul 11.30 WIB. Massa adalah para siswa Trisakti. Sehari sebelum, teman-teman mereka gugur karena tertembak saat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak pada Kamis 14 April 1995, para mahasiswa melakukan aksi berkabung terlebih dahulu untuk mengenang 4 siswa yang meninggal akibat ditembak oleh aparat tersebut. Kedua, sekitar pukul 12 WIB, terjadi pembakaran sebuah truk sampah di perempatan Jalan Layang. Massa kemudian melempari barisan aparat yang kehabisan jalan di depan gedung Mall Ciput dengan batu, botol, dan benda lainnya. Mereka juga mencabuti dan merusaki rambu lalu lintas maupun pagar pembatas jalan. Aparat kemudian mengeluarkan rentas tembakan peringatan dengan gas air mata yang membuat massa terunggang galang. Di Jalan Dan Mogot, massa mengamuk dengan mengubah dan merusak gedung maupun mobil. Situasi memprihatinkan terlihat di parkiran mobil yang tergeletak di belakang gedung Mall Ciputra. Area ini bisa digunakan sebagai tempat parkir mahasiswa Trisakti maupun Tarumanegara. Mahasiswa Universitas Trisakti berkonvosi melewati Jalan Medan Merdeka Barat menuju depan Istana Kepresidenan. Aksi ini memperingati 17 tahun tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menelan korban 4 seorang mahasiswa Trisakti yang memperjuangkan reformasi. Sekitar 15 mobil hangus terbakar dan 9 lainnya hancur total. Isi mobil telah dijarah terlebih dahulu oleh massa sebelum dihancurkan. Massa juga membakar sebuah bus berada di area parkir. Buku kuliah di akad tanda identitas mahasiswa tampak berserakan di antara bangkai mobil. Di lintas kiri maupun kanan Dan Mogot, kaca-kaca gedung hancur berantakan. 3 kios berada di pom bensin hangus terbakar. Area parkir PT Putra Surya Multidana, 6 mobil dibakar dan 1 dirusak. Hotel Dan Jaya hangus terbakar dan korban apinya mulai menyentuh di gedung belakangnya, yaitu sebuah diskotek, gedung BCA, rumah biliar, dan sebuah gedung yang berada di jalan ikut serta korban amuk massa. Sekitar pukul 1 siang, ratusan mahasiswa
Unika Atmajaya menggelar aksi prihatinan dan duka cita bagi para mahasiswa korban tragedi Trisakti. Aksi ini disambut ratusan pegawai yang berkantor di depan kampus Unika Atmajaya dan warga yang tinggal di kawasan Benihil dan seputar kampus. Gabungan pegawai dan warga itu berdiri di depan gedung BRI dan 2 yang berhadapan dengan kampus Unika Atmajaya. Puluhan aparat keamanan dan Polri membubarkan kerumunan warga yang disambut lemparan batu, gas air mata ditembakkan, dan aparat pun mengejar orang-orang yang mencurigakan melakukan pelemparan. Akibatnya, para pegawai berlarian memasuki kantor kembali. Namun, konsentrasi warga tetap terbentuk di depan gedung BRI. Sementara itu, di pertigaan jalan depan pertokoan Benhil, massa yang berkumpul melempari polisi dengan batu. Sekitar pukul 15.30 WIB, ketiga helikopter terbang rendah dan berputar-putar meminta agar para massa berada di kawasan Danmogot tidak berkerumunan dan pulang ke rumah saja. Di Jalan Es Parman, khususnya di depan Mall Ciputra, pasukan Heru-Hara berseragam hitam menutupi hampir semua seluruh badan jalan. Kekuatan aparat yang semula sekitar 200 orang terus bertambah lapisannya. Berontakan antara aparat dan massa berlangsung mulai siang hingga sore hari, yang menyisakan batu-batu dan pecahan beling atau botol di seluruh badan jalan. Menjelang maghrib, selepas pukul jam 6 sore, massa mulai muncul di berbagai kawasan, terutama di Jakarta Barat. Ada penjarahan rumah warga di Jalan Bandengan Selatan, Tubagus, Angke, dan Jembatan 2 hingga larut malam. Pembakaran gedung dan penjarahan toko masih berlangsung, terutama di kawasan Angke. Jakarta Utara mulai mencekam, masih ditambah pada lampu penerangan jalan dan gedung-gedung. Mei 1998 dikenal masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat kerusuhan. Besarnya keseluruhan waktu itu menyebabkan situasi pemerintah tidak stabil. Presiden Soeharto pun semakin sulit memegang kendali pemerintahnya. Usai tragedi Trisakti dan rantaian kejadian setelahnya, aksi mahasiswa semakin besar dan bergerak di gedung DPR maupun MPR. Tak butuh lama sehingga akhirnya mahasiswa menguasai gedung wakil rakyat tersebut. Pada 18 Mei 1998, klimaksnya, yakni Presiden Soeharto memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Akibat kerusuhan Mei 1998, tak ada seorang pun yang berani memakai mobil berplat militer. Kerusuhan yang hampir merata di seluruh Jakarta itu diwarnai oleh pembakaran dan penjarahan mal-mal, serta aksi pembakaran di jalan-jalan. Kerusuhan ini semua diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini dihimpun akibat penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie